Perkenalkan, saya Gidi Wahyu Yudhistira dari kelas TN D1. Saya akan menjelaskan pengertian asas pemisahan kekuasaan dan asas pembagian kekuasaan. Asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan disebut juga dengan istilah trias politika, adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Asas pembagian kekuasaan. Dalam asas pembagian kekuasaan ini terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Karena jika terjadi pemusatan kekuasaan, maka pemerintah bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter atau terjadi abuse of power. Adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antar bagian maka terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Setelah amandemen keempat UUD 1945, sejatinya kita menganut asas pemisahan atau asas pembagian kekuasaan. Baik, saya akan menjelaskan. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, perspektif yang digunakan oleh banyak ahli Indonesia itu konsep pembagian kekuasaan atau division of power yang bersifat vertikal. Sedangkan setelah amandemen UUD 1945, perspektif yang digunakan yaitu pemisahan kekuasaan atau separation of power berdasarkan prinsip check and balance. Oleh karena itu, konstitusi kita ini tidak dapat lagi dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut paham trias politika Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak. MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA dan MK, dan Badan Pemeriksaan Kekuasaan Keuangan berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran prinsip dari pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal menjadi pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Materi perubahan pada perubahan keempat UUD 1945 telah mereposisi kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara. Penguatan demokrasi atau kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensil telah menimbulkan pergeseran kekuasaan di antara eksekutif dan legislatif, serta menempatkan lembaga yudisial sebagai penegak supremasi hukum. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah DPR. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah MA dan MK. Baik, itu saja. Terima kasih.